Bab 1271, Menunggu kedatanganmu. Nyanyian pedang mengguncang dunia. Pedang itu sepertinya membentuk seekor naga yang ingin menghancurkan langit. Niat membunuh yang kuat muncul di dunia ini. Niat membunuh ini sedingin pedang. Sosok Wang Lin menjadi kabur dalam bayangan pedang yang tak ada habisnya, mustahil untuk melihatnya dengan jelas, karena dia dikelilingi oleh bayangan pedang yang tak ada habisnya. Saya tidak berpikir mereka akan mampu berubah menjadi 1 juta bayangan pedang setelah secara paksa membuka 4 dari 9 segel. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Tatapannya sepertinya menyatu dengan bayangan pedang di sekitarnya dan menjadi bagian darinya. Saat matanya terbuka, semua bayangan pedang bergetar seolah tidak mampu menahan tekanan ini. Seolah-olah hewan primal akan terkena asam urat. 4 segel sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya aku meremehkan kedua pedang pendek ini. Dalam hal ini, saya akan secara paksa membuka lebih banyak dengan kultivasi saya. Saya ingin orang yang ingin membunuh saya tahu bahwa saya, Wang Lin, tidak mudah dibunuh. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua pedang pendek. Kedua pedang itu, satu hitam, satu putih, mengeluarkan lolongan yang menggemparkan seperti auman naga. Seolah-olah dua naga sedang mengaum di langit. Kedua pedang itu tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah mereka akan memberontak. Wang Lin mendengus dingin dan bintang hukum muncul. Seiring perputarannya, muncullah undang-undang baru yang telah dibuat. Guntur bergema di langit dan bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkumpul. Juga, pada saat ini, api biru muncul di sekitar kedua pedang itu. Niat bertarung muncul. Wang Lin melambaikan tangan kanannya sambil meraung, "Segel kelima, pecahkan untukku." Suara letupan datang dari dua pedang pendek. Dalam sekejap, sejumlah besar retakan muncul di hadapan kedua pedang pendek itu dan tiba-tiba meledak. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin masih berupa dua pedang, tapi sekarang mereka hanya bisa disebut belati, karena penampilan mereka telah menyusut banyak. Saat kedua belati itu muncul, bayangan pedang di sekitar Wang Lin meletus, 1,5 juta, 2 juta, sampai ada 5 juta. 5 juta bayangan pedang menutupi langit dan menyebar ke seluruh benua Moluo. Bahkan di ruang luar Moluo, seseorang bisa merasakan aura yang menakutkan dan merusak. Yang lebih mengejutkan lagi adalah masing-masing dari 5 juta bayangan pedang mengandung kekuatan guntur, api, dan niat bertarung. Seolah-olah mereka akan berperang melawan dunia tanpa perlu mengendalikan mereka. 5 segel memungkinkan 5 juta bayangan pedang. Bagus. Kalau begitu aku akan membantumu sekali lagi dan memurnikan dua belati dengan darah dewa kuno untuk memecahkan sisa segelnya sekaligus. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel. Wajahnya langsung memerah. Darah dewa kuno dipenuhi vitalitas dan dapat mengusir semua iblis di dunia. Dia memaksakan seteguk darah kuno yang baik dan meludahkannya. Itu berubah menjadi kabut darah yang mengelilingi kedua belati itu. Ketika dia batuk darah, bayangan dewa kuno muncul di dalam darah. Bayangan itu terbelah menjadi dua dan memasuki kedua belati itu. Saat ini, suara letupan keluar dari belati dan roboh sekali lagi. Mereka pingsan 2 kali berturut-turut. Gemuruh menggelegar bergema saat jumlah bayangan pedang di sekitar Moluo meningkat pesat. 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Pada akhirnya,
Ada 9.999.999 bayangan pedang di sekitar Wang Lin. Hanya satu lagi yang akan meruntuhkan dunia. Wang Lin duduk di sana dan mulai merenung. 7 segel telah dibuka. Sayangnya, dengan tingkat kultivasi saya tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, dari tampilan kedua belati ini, setelah segel ke-8 dibuka, jumlahnya akan mencapai 10 juta. Mesek, hanya satu pedang lagi, jaraknya sangat jauh. Tidak ada salahnya, meskipun saya tidak bisa membuka segel ke-8, saya masih bisa mendapatkan efek segel ke-8. Saya adalah dewa kuno, dan tubuh dewa kuno sangat kuat. Aku akan menjadi pedang terakhir. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik napas. Hampir 10 juta pedang segera melolong dan berkumpul ke arahnya. Sepertinya dia sedang menghirup dunia. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Wang Lin. Saat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, suara gemuruh datang dari dalam dirinya. Dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang dapat mengguncang pikiran siapapun yang melihatnya. Kultivator biasa tidak bisa menangani begitu banyak bayangan pedang, tapi itu bukan masalah bagi Wang Lin, yang merupakan dewa kuno. Saat dia menghirupnya, bahkan tubuhnya berubah menjadi perak. Mengumpulkan, Wang Lin meraung, dan hampir 10 juta bayangan pedang di dalam tubuhnya memadat dan akhirnya berkumpul di dalam jari telunjuk kanannya. Kedua pedang pendek ini aneh, ketika hampir 10 juta bayangan pedang terkondensasi di jari telunjuk kanannya, langit menjadi cerah. Kedua belati itu telah menjadi dua helai energi hitam dan putih yang juga masuk ke jari Wang Lin. Dua rusa ilusi mendesis panjang dan melingkari jari telunjuk Wang Lin. Akhirnya, itu berubah menjadi dua tato yang tercetak di jarinya. Pada saat ini, jari telunjuk Wang Lin dapat menghancurkan tubuh seorang kultivator penghancur nirwana. Bahkan harta karun Sudo Nirvana Void biasa pun tidak ada tandingannya, jika seseorang menyentuh jari telunjuk Wang Lin. Jari itu akan langsung hancur. Yang lebih menakutkan lagi adalah jari telunjuk ini juga mengandung hukum guntur, api, dan niat bertarung. Itu juga berisi kekuatan Wang Lin sebagai dewa kuno. Jari yang satu ini bahkan bisa mengejutkan dewa hantu. Bahkan seorang penggarap penyakit hawar surga harus menghindari jari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia menghembuskan napas yang jatuh di jari telunjuk kanannya. Kedua tato itu disembunyikan dan jari telunjuknya kembali normal. Tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Jika aku bisa membuat orang itu lengah, maka 10 juta bayangan pedang ini pasti bisa membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wang Lin menatap ke langit sambil tersenyum, tapi matanya suram. Ada terlalu banyak manusia di benua Moluo sehingga pertempuran tidak bisa terjadi di sini. Itu adalah tanggung jawab kami para kultivator. Wang Lin diam-diam bangkit dan berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat terbang menjauh dari benua Moluo. Sosoknya tampak kabur di antara bintang-bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan benua liar. Dalam sekejap, Wang Lin menyerang benua liar. Dengan keras, kakinya mendarat di benua liar ini. Perasaan ilahi yang kuat menyebar ke seluruh benua. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan menggunakan tempat ini sebagai medan perang. Wang Lin memilih puncak tertinggi di pegunungan dan duduk. Ketika saya menyatu dengan jiwa yang maha melihat, saya menemukan bahwa masih ada 7 hari lagi menuju bencana hidup dan mati ini.
7 hari adalah waktu yang lebih dari cukup bagi saya untuk bersiap, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri sambil mengangkat tangan kanannya dan memukul keningnya. 100 helai gas putih susu terbang keluar dari kepalanya dan berubah menjadi 100 bola cahaya. Dunia terus berubah, kumpulkan 100 avatar, kemampuan klan kuno. Setelah Wang Lin berbicara, 100 bola cahaya bergerak dan berubah menjadi 100 Wang Lin. Ini semua adalah avatar dan jiwa. Ini adalah mantra dewa kuno yang bisa digunakan Wang Lin setelah bintang ke-6-nya sedikit pulih. Saat tangannya mendorong ke depan, 100 avatar tersebar ke segala arah dan bergegas menembus kabut bintang. Wang Lin menutup matanya seolah sedang berkultivasi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu, 100 avatarnya semuanya berisi kekuatan dewa kuno dan semuanya sangat kuat. Dalam 2 hari ini, dengan pemahamannya tentang wilayah peringkat 5, 100 avatarnya membawa kembali 100 benua liar. 100 benua liar ini dipindahkan ke sini seperti orang gila dan mengepung benua liar tempat Wang Lin berada. Adegan ini cukup mengejutkan semua pembudidaya di wilayah peringkat 5. Pada saat ini, area tempat Wang Lin menempatkan 100 benua liar telah menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Dari jauh, itu tampak seperti rumah klan dari sistem bintang kuno. Benua liar ini mengelilingi Wang Lin membentuk formasi raksasa. Formasi ini menggunakan benua ini sebagai kerangkanya dan mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. 100 avatar semuanya kembali dan Wang Lin membuka matanya. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan pemusnahan terbang di sekelilingnya dan perlahan berputar. Menatap pembatasan itu, Wang Lin menyeringai. Tangannya bergerak seperti angin dan tidak berhenti. Pembatasan terus menyebar ke seluruh benua liar. Mereka terus menyebar hingga berada di semua benua liar dan kemudian terhubung menjadi satu. Menciptakan banyak pembatasan ini telah menghabiskan sejumlah besar energi asal, namun Wang Lin sudah setengah kaki memasuki tahap penghancur nirwana dan oleh karena itu dapat menyerap energi asal yang tak ada habisnya. Dia juga memiliki kristal asal dalam jumlah besar dan tidak ragu-ragu mengeluarkannya dan menyerapnya. Dia juga memanggil wanita berbaju perak dan memerintahkannya untuk menggunakan batasan hidup dan mati. Wanita berbaju perak menggunakannya tanpa ragu-ragu, dan dengan kristal asal yang cukup, batasan hidup dan matinya juga mencakup benua dan disinkronkan dengan batasan Wang Lin. Jika ini yang terjadi, metode Wang Lin tidak akan terungkap. Setelah dia meninggalkan alam 7 warna, dia mulai mempelajari batasan waktu. Meskipun dia belum sepenuhnya mempelajarinya, sebagai pewaris pembatasan pemusnahan dan dengan pemahamannya tentang pembatasan, dia telah memahami sedikit. Saat ini, dia menggunakannya, dan batasan waktu mulai muncul. Pada hari kelima, pembatasan waktu juga memenuhi seluruh benua. Kekuatan pembatasan waktu bergantung pada waktu. Saya memiliki mantra waktu bunga dan dapat membalikkan waktu untuk membantu pembatasan waktu mencapai puncak tertentu dalam waktu singkat. Penggabungan 3 batasan besar memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang ingin membunuh saya, meskipun Anda adalah kultivator langkah ketiga, Anda tidak akan mengetahui semua hal yang telah saya persiapkan untuk Anda. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Bab 1272, Kereta Pembunuh Dewa muncul sekali lagi. Waktu bagaikan pisau mematikan yang tergantung di udara yang dengan cepat jatuh ke arah Wang Lin. Masih ada 2 hari lagi.
Sekarang ada 100 benua liar di sekitar tempat Wang Lin berada. Mereka disusun dengan cara yang aneh, mengandung energi asal, disertai sedikit hukum. Wang Lin dan wanita berbaju perak telah menyelimuti benua dengan 3 batasan besar, membentuk badai yang dapat menghancurkan langit. Namun, Wang Lin terus menekannya, tidak membiarkannya meledak sampai benua sekitarnya disempurnakan menjadi harta karun pembatas raksasa menggunakan 3 batasan besar. Master Flamespark telah meminjam pecahan alam surgawi guntur untuk memurnikan harta karun. Meskipun materi Wang Lin tidak sebaik, metode ini setara dan bahkan sedikit lebih unggul karena 3 batasan besar. Jika Master Flamespark melawan Wang Lin sekarang, dia pasti akan kalah. 100 benua liar ini memberikan tekanan yang kuat, namun Wang Lin terus menekannya hingga tersembunyi. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir dia bisa menipu kultivator langkah ketiga, tapi dia ingin kekuatannya memadat hingga titik tertentu sebelum meletus. Wang Lin jarang mempersiapkan hal ini secara gila-gilaan dalam waktu singkat dalam semua pertempuran hidup dan mati yang dia lakukan sejauh ini. Setiap tambahan yang ia persiapkan akan menjadi tambahan nyawa dalam perjuangan ini. Kali ini, Wang Lin tahu bahwa kultivator langkah ketiga ingin membunuhnya, dan dia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika itu adalah orang lain selain Wang Lin, kemungkinan besar mereka sudah putus asa dan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bagaimanapun, ini adalah kultivator langkah ketiga, jadi semua persiapan yang dilakukan akan sia-sia. Namun, Wang Lin adalah kultivator yang menentang surga dan dewa kuno kerajaan. Kesombongannya, martabatnya, sifatnya yang menentang surga tidak membiarkan dia menyerah. Bahkan kultivator langkah ketiga pun tidak bisa membuatnya menyerah. Saya bisa mati, tapi saya akan mati dalam pertempuran, bukan menderita kematian yang memalukan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin memerah karena dia telah bersiap selama 5 hari berturut-turut. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel dan kemudian tiba-tiba dia membuka lengannya. Saat tangan Wang Lin bergerak, badai darah menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam waktu singkat, ia menyebar ke seluruh benua liar hingga semuanya diselimuti olehnya. Ada sejumlah besar binatang buas di benua liar ini. Ketika Wang Lin memindahkan benua liar ke sini, dia tidak memindahkan binatang buas itu. Akibatnya, jumlah binatang buas yang berkumpul di sini sangat mengerikan. Nenek moyang klan Tato pernah mengajariku mantra Tato, dan Tasan juga diam-diam memberitahuku apa yang dia pelajari juga. Tato disempurnakan dari kulit binatang, mengambil esensi binatang untuk membentuk tato. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mantra ini terlalu menakutkan dan membutuhkan terlalu banyak nyawa. Aku tidak ingin menggunakan ini, tapi sekarang aku terpaksa melakukannya. Ada kilatan cahaya merah di mata Wang Lin saat dia memulai nyanyian yang rumit. Nyanyian ini berubah menjadi tato di sekelilingnya. Mereka menyerbu badai darah dan, dalam sekejap, menutupi seluruh benua liar. Binatang buas di benua liar semuanya gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat tubuh dan darah mereka dengan cepat layu. Bahkan tulang mereka meleleh saat inti tubuh mereka mengembun pada sepotong kulit di antara alis mereka dan membentuk tato berwarna darah. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi yang bergema di seluruh wilayah peringkat 5. Semua kultivator di wilayah peringkat 5 merasakan keterkejutan ini,
dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah bahkan mulai halusinasi karena mereka tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Saat binatang buas itu runtuh, tato-tato ini melayang di atas semua benua liar, menciptakan tekanan yang mencengangkan. Tekanan ini cukup untuk menghancurkan kultivator nirvana saterer tahap akhir. Tubuh mereka akan langsung roboh, dan akan sulit bagi jiwa asal mereka untuk lolos dari kematian. 10 juta pedang yang diringkas menjadi satu adalah serangan balik pertama yang saya persiapkan untuk kultivator langkah ketiga yang ingin membunuh saya. 100 benua liar yang menyatu dengan 3 batasan besar adalah serangan balik kedua yang telah saya persiapkan untuknya. Tato klan tato yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menghancurkan dunia akan menjadi serangan balik ketiga. Kristal asal tak berujung yang menumpuk di sekitar Wang Lin semuanya runtuh dan menghilang saat energi asal di dalamnya terkuras habis. Bahkan orang-orang di tahap Heaven's Blight pasti akan mati jika mereka terkena 3 gerakan membunuh ini. Tapi ini bukan batas 2000 tahun kultivasi saya. Wang Lin telah memberikan segalanya untuk pertempuran ini. Dia menarik napas dalam-dalam saat tangannya terulur dan ruang penyimpanannya terbuka. Sambaran guntur terbang keluar. Saat guntur muncul, terdengar suara gemuruh. Binatang petir yang dibentuk oleh kereta perang pembunuh dewa muncul. Begitu muncul, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua dekorasi yang ditambahkan Master Flamespark padanya runtuh, dan kembali ke bentuk masa lalu yang perkasa. Mengaum. Binatang guntur ini mengaum dan matanya menunjukkan tatapan yang kuat. Ia sudah memperoleh intelijen, jadi ia tahu Wang Lin sedang menghadapi krisis. Masih ada beberapa segel yang tersisa di kereta perang pembunuh dewa ini. Jika dulu, saya tidak akan membukanya, tapi sekarang saya bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meniup ke depan. Embusan angin keluar dari mulutnya dan mendarat di Thunder Beast. Binatang guntur itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara retakan seolah-olah cermin pecah. Lepaskan semua segel pada kereta perang pembunuh dewa kedua. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan tatapan dingin. Saat angin bertiup ke kereta perang, dia meludahkan seteguk darah yang juga mendarat di kereta perang. Thunder Beast mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat tubuhnya mengembang dengan cepat. Segel di tubuhnya dengan cepat runtuh hingga semuanya terlepas. Kereta perang pembunuh dewa yang tidak sempat menyerbu alam surgawi sebelum runtuh, muncul kembali ke dunia. Saat tubuh Thunder Beast membesar, tingginya menjadi puluhan ribu kaki. Tubuhnya dengan cepat berubah. Bagian bawahnya berubah menjadi kereta perang raksasa. Tubuh bagian atasnya juga berubah drastis, menjadi tombak raksasa. Tombak ini terhubung dengan kereta perang dan mengeluarkan guntur tak berujung ketika muncul di hadapan Wang Lin. Aura yang mengguncang surga meledak dari kereta perang dan ke tubuh Wang Lin, menyebabkan dia berhenti bernapas sejenak. Bahkan bumi mulai bergetar, dan 100 benua liar yang tercakup dalam 3 batasan besar juga bergetar. Sekarang layak disebut pembunuhan dewa. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan kereta perang raksasa itu jatuh ke sisi kirinya. Tombak itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat saat menunjuk ke langit. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan sekali lagi dan seekor kupu-kupu 5 warna keluar dan mulai mengitarinya. Ada juga seekor burung layang-layang darah yang menyertai kupu-kupu tersebut. Kereta perang pembunuh dewa ketiga ini adalah yang terkuat. Bahkan sekarang, aku tidak bisa membuka semuanya, tapi selain yang terakhir,
aku yakin bisa membuka sisanya. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan darah mengalir keluar dan mendarat di kupu-kupu. Dalam sekejap, kupu-kupu itu bergetar dan bahkan sayapnya seakan berhenti bergerak. Kemudian kepompong raksasa perlahan-lahan muncul di sekitarnya. Kepompong ini mirip dengan saat menjadi kupu-kupu. Saat itu muncul, energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Bahkan energi asal Wang Lin diserap dengan cepat. Saat ia menyerap energi asal, kepompong itu semakin membesar hingga tingginya 10.000 kaki. Mata Wang Lin terpejam sambil terus mengeluarkan kristal asal untuk diserap kepompong. Segera, ukuran kepompong itu berhenti membesar, tetapi aura di dalamnya menjadi lebih ganas. Waktu perlahan berlalu, dan suatu hari berlalu. Kepompong yang mengambang di sana tiba-tiba roboh dan menimbulkan ledakan dahsyat yang menghempaskan semuanya kembali. Bahkan Wang Lin didorong mundur lebih dari 10.000 kaki, tapi matanya dipenuhi dengan ekstasi. Saat kepompong itu runtuh, sebuah kereta perang 7 warna berukuran ribuan kaki muncul. Kereta perang ini tidak memiliki tombak, namun memiliki 7 duri yang menakutkan. Saat duri menyerap energi asal, mereka mengeluarkan cahaya 7 warna. Tiba-tiba mendarat, dan saat Wang Lin bergerak, kedua kereta perang itu berdiri di kiri dan kanannya. Kedua kereta perang ini adalah serangan balik keempatku. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu. Jika saya punya lebih banyak waktu, saya akan bisa mempersiapkan beberapa lagi. Wang Lin menatap ke langit. Hanya tinggal 1 hari lagi. Tinggal 12 jam lagi. Dia memperkirakan dalam 12 jam, orang yang ingin membunuhnya akan datang dan krisis hidup dan mati akan dimulai. Persiapan terakhirku adalah menyedot karat dari pedang besi yang patah dalam 12 jam ke depan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang besi yang patah itu terbang keluar. Bahkan jika pedang besi ini diperbaiki, itu tidak akan cukup untuk menahan krisis ini, dan Wang Lin tidak berniat memperbaikinya, karena sudah terlambat. Yang dia inginkan hanyalah noda darah di pedang besi itu. Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang darah ini, tetapi saya dapat merasakan bahwa darah ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mirip dengan darah dewa kuno, tetapi pada saat yang sama berbeda. Bahkan sedikit mirip dengan darah surga yang disebutkan oleh Kaisar Ilahi Naga Asura. Wang Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Dia menelan pedang besi itu dan mulai memurnikannya di dalam jiwa aslinya. Bab 1273 Kedatangan. Sosok kesepian bergerak di antara bintang-bintang, mengenakan pakaian putih dengan rambut biru tergerai, memberikan kesan keindahan yang luar biasa. Li Qianmei terbang ke depan dengan kebingungan dan tekad. Masih ada air mata di wajahnya saat dia menggigit bibir bawahnya dan terbang semakin cepat. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak masuk akal, dan seseorang hanya bisa mengandalkan perasaannya. Tidak peduli apakah itu layak atau tidak, itu harus dilakukan. Dia menghela nafas sambil menahan kesedihan dan kepahitan di hatinya. Dia terbang lebih cepat. Wilayah peringkat 9, tempat Sekte Dewa berada, tersembunyi jauh di dalam kabut adalah planet budidaya. Ada formasi besar di sini, dan pusatnya adalah istana yang sangat indah. Di dalam istana, Mo Bingmei duduk di sana sambil menatap ke depan. Wajah cantiknya menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Mengapa kamu menjebakku di sini? Wang Sanshan sedang duduk di luar istana dan mengerutkan kening ketika dia berkata,
Kakakmu sulit untuk melanggar perintah guru. Adik perempuan juga sangat bingung. Mungkin guru memberikan perintah ini karena dia ingin kamu pulih secepat mungkin. Mu Bingmei merenung dalam hati. Dia tidak mengerti mengapa kepala tetua sekte dewa seperti ini, dan itu menimbulkan perasaan aneh. Ada sensasi kesemutan di hatinya yang tidak bisa dia pahami. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi, dan itu akan terjadi pada seseorang yang dia kenal. Pada saat ini, Mo Bingmei tidak tahu bahwa kompetisi sekte peringkat 8 telah dibatalkan atau bahwa Li Qianmei telah meninggalkan sekte penghancur surga. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin sedang menghadapi krisis terbesarnya, nasibnya tidak diketahui. Jika dia mengetahui semua ini, bagaimana dia memilih? Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin masih duduk di benua liar. Jiwa asalnya telah berubah menjadi api di bawah dua potong pedang yang patah, memaksa keluar noda darah di atasnya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga 10 jam telah berlalu. Setelah mengkonsumsi semua kristal asal, dia akhirnya berhasil menghilangkan 30% noda darah dari pedang besi. Darah gelap ini berubah menjadi pil seukuran kacang yang mengeluarkan aura aneh dan melayang di sekitar Wang Lin. Memaksa keluar 30% darah dari pedang besi adalah batas Wang Lin. Bahkan jika dia punya lebih banyak waktu, dia tidak akan bisa memaksakan diri lebih banyak. Jika bukan karena bahaya yang memaksanya mencapai kondisi puncak, dia tidak akan mampu memaksakan diri sebanyak itu. Dia kemudian menyingkirkan pedang besi dan wanita berbaju perak. Dia duduk di sana dan menyesuaikan tubuhnya. Detak jantungnya melambat hingga butuh beberapa kali napas untuk berdetak satu kali. Itu sangat sunyi. 2 jam terakhir perlahan berlalu. Pada saat terakhir, Wang Lin membuka matanya dan dengan tenang menatap langit. Saat ini, kabut bintang mulai melonjak dan tekanan yang tak terbayangkan perlahan keluar dari kabut. Dia sudah tiba. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal saat dia dengan dingin menatap langit. Tekanan itu sangat mengejutkan. Saat kemunculannya, bumi bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat ini, semua kabut yang menyelimuti wilayah peringkat 5 tiba-tiba terdorong mundur. Kabut bergerak seperti gelombang, dan raungan kabut menjadi semakin intens. Seolah-olah semua binatang buas di dalam kabut ketakutan. Pada saat yang sama, pusaran raksasa yang terbuat dari kabut tiba-tiba muncul di tepi pandangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat lengan raksasa keluar dari pusaran dan melesat ke arah Wang Lin. Lengannya sudah sangat tua dan dipenuhi kerutan, itu adalah tangan seorang penatua. Pada saat ini, ia mencapai Wang Lin, dan sepertinya seluruh dunia akan runtuh sebelum itu. Energi asal dunia sepertinya disegel oleh kekuatan aneh, tidak ada yang tersisa di wilayah ini. Kecepatan tangan raksasa itu tak terlukiskan. Saat Wang Lin melihatnya keluar dari pusaran, benda itu berada di atas kepalanya, menjangkau ke arahnya seperti meraih seekor semut. Tidak ada kata-kata, tidak ada pertanyaan, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup ketika tangan itu turun. Wang Lin juga pernah mengalami hal ini di alam 7 warna sebelumnya. Tampaknya setiap kultivator langkah ketiga menyukai mantra seperti ini yang akan menghancurkan mereka yang dianggap semut. Sepertinya selain kultivator langkah ketiga lainnya, tidak ada yang bisa membuat orang-orang ini muncul dalam tubuh aslinya, apalagi semut seperti Wang Lin. Namun, seekor semut masih bisa menggigit, meronta, dan melawan.
Belum lagi Wang Lin tidak pernah menganggap dirinya semut. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih ingin melahap dunia, penuh dengan niat menentang. Saat tangan itu terulur, mata Wang Lin menunjukkan tatapan hiruk-pikuk dan dia mendengus dingin. Dia melompat ke tangannya seperti meteor. Bahkan kultivator langkah ketiga pun tidak bisa membuatku menyerah. Niat bertarung di dalam hati Wang Lin menyala dan bintang hukum di antara kedua alisnya berputar seperti orang gila. Saat dia menyerang, dia mendekat ke tangannya, dan ketika tangan itu sampai ke arahnya, dia mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. 10 juta bayangan pedang. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke tangan yang mendekatinya. Energi pedang yang tersembunyi di dalamnya tiba-tiba meletus. 1, 2, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 5 juta, 8 juta, 9.999.999. Hanya satu bayangan pedang kurang dari 10 juta yang muncul dari jari telunjuk kanan Wang Lin. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin menjadi bayangan pedang terakhir, dan bayangan pedang mencapai 10 juta, tingkat penyelesaian. Saat penyelesaian tercapai, bayangan dua rusa muncul dan mengelilingi jari telunjuk Wang Lin saat bertabrakan dengan tangan. Ini adalah benturan telapak tangan dan jari. Itu adalah 10 juta bayangan pedang yang diringkas menjadi satu. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh semua penggarap nirvana saterer, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan terkejut. Ini adalah serangan pertama Wang Lin terhadap orang yang ingin membunuhnya. Ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia. Gelombang kejut ini menyebar ke seluruh wilayah peringkat 5 dan menyebabkan semua pembudidaya batuk darah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Segala sesuatu di dunia ini tampak melambat. Jari Wang Lin mendarat di tangannya saat ini, dan 10 juta bayangan pedang yang tersembunyi di dalam jarinya meledak. Bayangan pedang menyerbu ke tangan besar itu seperti orang gila, 10 juta bayangan pedang membawa kegilaan, keengganan, dan semangat Wang Lin sebagai seorang kultivator yang menentang surga ke tangan dengan cara yang ekstrim. Kedua bayangan rusa itu keluar bersama 10 juta bayangan pedang dan berubah menjadi gas hitam putih yang memasuki telapak tangan. Suara letupan bergema dari dalam tangan dan seolah menggantikan semua suara di dunia. Seolah-olah langit sendiri telah berhenti bergerak. Satu-satunya yang tersisa di dunia ini adalah pemandangan jari Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan itu. Telapak tangan raksasa yang terpencil itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan suara letupan yang tak ada habisnya bergema. Jika dilihat lebih dekat, sepertinya ada 10 juta ular perak bergerak di bawah kulitnya, menyebabkan suara letusan menjadi lebih intens. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah dunia akan runtuh. Kulit tangannya pecah, tetapi anehnya, tidak ada darah, dan bahkan tidak ada sedikit pun energi asal yang keluar. Tangan itu terangkat setelah jeda, dan seruan lembut datang dari kabut tak berujung di belakang tangan itu. Sebuah suara kuno datang dari kabut ketika tekanan kuat tiba-tiba turun dari langit. Kamu punya keahlian, namun, bagaimana kunang-kunang bisa dibandingkan dengan bulan? Anda berani naik ke udara sebelum saya. Turun kembali. Tekanan itu sangat kuat. Jika seorang penggarap nirvana saterer menyentuhnya, mereka akan langsung mati. Ketika mendarat di Wang Lin, dia batuk darah. Rasanya seperti sebuah kereta seberat 10 juta ton atau planet budidaya yang tak terhitung jumlahnya menabraknya.
Suara letupan datang dari tulangnya saat tekanannya turun dan dia terhempas ke tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk menolak sama sekali. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia meraung, 10 juta bayangan pedang, runtuh. 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 Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh yang gila-gilaan. Dia telah menjadi seorang kultivator yang menentang surga sepanjang hidupnya. Dia menentang dunia dan tidak akan pernah menyerah. Saat suaranya bergema, 10 juta bayangan pedang yang masuk ke tangan tiba-tiba bergetar dan meledak. Ledakan 10 juta bayangan pedang tidak mungkin digambarkan, dan suara gemuruh yang bisa meruntuhkan wilayah peringkat 5 bergema. Dalam sekejap, aura yang menantang surga menyebar dari tangan. Seolah-olah 10 juta pembudidaya telah berubah menjadi pedang terbang, memasuki tangan, dan melancarkan serangan gila-gilaan yang merusak diri sendiri. Raungan itu sepertinya datang dari zaman kuno, mengejutkan dunia. Mantra ini cukup untuk membunuh penggarap nirvana saterer manapun, dan bahkan penggarap penyakit hawar surga pun akan dipaksa keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, pada saat ini, tangan raksasa itu tiba-tiba bergetar dan kekuatan aneh muncul. Runtuhnya 10 juta bayangan pedang tiba-tiba menghilang. Tangannya tidak terluka. Hanya ada titik merah di tengah telapak tangan, dan setetes darah jatuh. Mantra Wang Lin mampu menghancurkan 4 jari dari Daoist Blue Dream. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, dan kekuatan pedang yang tidak tersegel itu tidaklah biasa. Dalam pertukaran pertama Wang Lin dengan Daoist Water, Wang Lin batuk darah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tulangnya. Tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan dia terjatuh dari langit. Namun, air Daoist terluka. Meski hanya luka kecil, dia tetap saja terluka. Bab 1274. Ekspresi berubah. Seorang kultivator langkah ketiga yang ingin membunuh seorang kultivator kecil penghancur nirwana telah menderita luka kecil dari kultivator penghancur nirwana. Wang Lin tahu bahwa jika berita ini menyebar, itu akan cukup mengejutkan semua orang di alam tertutup dan alam luar. Langkah ketiga adalah tingkat budidaya legendaris. Di alam tertutup, kultivator langkah ketiga sangatlah langka. Bahkan di alam luar, mereka sangat langka. Kultivator langkah ketiga bisa menyapu dunia dan bahkan berani melawan surga itu sendiri. Mereka seperti kaisar di antara para petani. Semua pembudidaya seperti semut di hadapan mereka dan dapat dengan mudah dimusnahkan. Seorang kultivator penghancur nirwana bisa menjadi guru di sebuah sekte, dan seorang kultivator penyakit hawar surga bisa menjadi seorang tetua tingkat tinggi. Namun sebelum menjadi seorang kultivator langkah ketiga, mereka semua bagaikan semut yang bisa dibunuh sesuka hati. Inilah kekuatan, inilah kebenaran kejam di dunia kultivasi. Hukum rimba. Jika Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga, Daoist Water akan sangat berhati-hati dengan keinginannya untuk membunuhnya. Dia kemungkinan besar tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali dan malah akan mengundang Wang Lin sebagai tamu terhormat. Kemudian keduanya akan duduk dan menukar apa yang mereka inginkan. Jika Wang Lin adalah kultivator langkah ketiga, dia bisa menyapu aliansi, Cloud Sea, dan Alhaven. Bahkan Guru Lufu akan sangat sopan dan menunjukkan rasa hormat, tidak ada pihak yang akan memprovokasi pihak lain. Kekuatan adalah segalanya, dan itu adalah kunci untuk bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam ini. Aku meremehkanmu, semut kecil,
Tetapi semakin kamu berjuang, semakin besar keinginan orang tua ini untuk membunuhmu. Suara kuno itu bergema di seluruh dunia seperti guntur. Kabut berjatuhan dengan hebat saat seorang anak laki-laki berjubah Tao berjalan keluar. Anak laki-laki ini memiliki rambut putih, tetapi kulitnya putih dan bersih. Ketika dia keluar, pandangannya tertuju pada Wang Lin di bawah. Penggarap langkah ketiga jarang muncul secara langsung, karena mereka dapat bergabung dengan dunia dan membuat avatar langkah ketiga di mana saja. Hanya pertarungan hidup dan mati antara kultivator langkah ketiga yang akan menyebabkan mereka bertarung dalam tubuh asli mereka. Tapi air Daois tiba-tiba datang ke tubuh aslinya. Ini jelas menunjukkan keinginannya untuk membunuh Wang Lin, tetapi juga menunjukkan betapa hati-hati dan pentingnya dia memikirkan masalah ini. Dia khawatir Wang Lin benar-benar reinkarnasi dari tuannya. Dia khawatir Wang Lin memiliki harta yang menantang surga. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, niat membunuh muncul dari mata Wang Lin. Dia sedang menunggu saat ini, menunggu musuh mengungkapkan tubuh aslinya. Saya tidak bisa memikirkan peluang bertahan hidup yang saya prediksi, atau saya akan memiliki rencana mundur dan tidak akan ada keganasan di hati saya. Akibatnya, aku pasti akan mati. Hanya dengan menyandarkan punggungku ke dinding dan membuang nyawaku, aku bisa mendapatkan kekuatan puncak. Wang Lin mengungkapkan ekspresi ganas dan gila. Dia menghilangkan semua pikiran untuk mundur dan mendorong dirinya ke jalan buntu. Sebenarnya, saat anak laki-laki berambut putih itu muncul, dia sudah berada di jalan buntu. Saat anak laki-laki berambut putih keluar dari kabut, Wang Lin melambaikan tangannya dan meraung. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Saat Wang Lin meraung, dia terbang ke udara sekali lagi tanpa mundur. Tepat pada saat ini, 100 benua di sekitar Wang Lin mulai bergemuruh dan cahaya darah bersinar. Tato darah tak berujung beterbangan. Mereka memenuhi seluruh area, dan tidak mungkin menghitung berapa jumlahnya. Saat Wang Lin meraung, tato berwarna darah terbang ke arah anak laki-laki berambut putih. Membawa kekuatan untuk menghancurkan langit. Raungannya sangat mengerikan. Setiap tato darah dibentuk oleh esensi darah binatang buas. Mereka juga mengandung niat Dao yang unik untuk binatang buas di Laut Awan, menyebabkan kekuatan tato darah menjadi jauh lebih kuat daripada yang disempurnakan di sistem bintang lainnya. Saat mereka terbang ke arah anak laki-laki berambut putih, langit diwarnai merah, dan suara gemuruh menutupi langit. Kamu tahu mantra klan Tato, tapi mantra ini tidak berguna melawan orang tua ini. Ekspresi Daois Water netral, dan saat Tato tak terbatas mendekat, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya. Dao Riang runtuh. Suara Daois Water tenang, tetapi memberikan ilusi bahwa dewa sedang mengaum. Suaranya menjadi lebih intens dan menyebar dengan gila-gilaan. Semua tato darah yang bertabrakan dengan gelombang suara tak kasat mata runtuh dan tidak bisa mendekati Water Daois sama sekali. Keruntuhannya tidak ada habisnya, sama seperti jumlah tato darah. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah peringkat 5 bergetar hebat. Ada suara robekan saat retakan spasial membelah wilayah peringkat 5 menjadi 2. Tato, ubah menjadi darah. Tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengeluarkan seteguk darah. Darah ini memiliki cahaya iblis, dan saat itu muncul, semua darah dari tato yang runtuh berkumpul. Dalam sekejap, darah di depannya memancarkan cahaya merah terang dan menyerbu ke depan,
mematahkan semua mantra yang dilewatinya saat melesat ke arah air Daois. Namun, saat darahnya mendekat, satu tatapan dari Daois Dao menyebabkannya runtuh. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih itu mengulurkan tangan dan setetes darah berhenti menetes. Dengan cepat benda itu terbang ke tangan anak laki-laki itu. Tubuh berambut putih itu menahan setetes darah itu dan menelannya, lalu matanya mulai bersinar. Dia bukan reinkarnasinya. Runtuhnya tato darah itu tidak di luar dugaan Wang Lin. 10 juta bayangan pedangnya mampu meninggalkan luka kecil. Namun, sekarang pihak lain telah menggunakan mantra langkah ketiga, semua mantra lainnya akan runtuh. Mantra klan Tato masih berupa mantra, jadi secara alami tidak akan berpengaruh. Tapi inilah yang diinginkan Wang Lin. Saat darah berceceran dan tato dihancurkan, dunia hampir seluruhnya berwarna merah. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan tangannya dan berteriak, "Pembatasan Dao." Pembatasan bukanlah sebuah mantra, itu terbentuk dari untaian aura dari zaman kuno yang berubah menjadi Dao-nya sendiri. Secara khusus, Wang Lin telah menggabungkan 3 batasan besar, hampir mencapai asal mula pembatasan. Pada saat ini, 100 benua liar mulai berguncang dan berputar dengan cepat di bawah kendali Wang Lin, menghantam air Daois. Pembatasan pemusnahan, segel dunia. Pembatasan hidup dan mati, segel tubuh. Batasan waktu, segel jiwa asal. 3 batasan besar menjadi 1, segel. Segel, segel, segel duniamu, segel tubuhmu, dan segel jiwa asalmu. Wang Lin menunjuk ke depan. Gemuruh menggelegar bergema. Selain benua liar di bawah Wang Lin, semua benua liar lainnya mengelilingi air Daois, menciptakan formasi. Tekanan kuat muncul dan menimpa air Daois. Pembatasan terhadap 100 benua liar yang telah ditekan selama ini meletus. Pembatasan pemusnahan meledak, membentuk sangkar raksasa yang menjebak dunia. Pembatasan hidup dan mati membentuk 2 aura, 1 aura kehidupan dan 1 aura kematian. Mereka mengepung anak laki-laki berambut putih itu, membentuk pembatasan hidup dan mati. Pembatasan waktu telah terbalik 5.000 tahun karena mantra waktu mengalir milik Wang Lin. Sekarang ia meletus dengan aura kuno yang menyelimuti jiwa asal anak laki-laki berambut putih itu. Saat Wang Lin berbicara, 3 batasan besar tiba-tiba meletus. 3 batasan besar. Sayangnya, batasan keempat tidak ada, atau mungkin ada kekuatan. Mata Daois Water berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi. Dengan lambaian tangannya, dunia runtuh. Keruntuhan Dao Riang yang baru saja dia gunakan belum hilang, dan gelombang menyebabkan kekuatannya mencapai puncaknya. Itu bisa meruntuhkan semua makhluk hidup di dunia ini. Keruntuhan tak berujung bergema dengan gila-gilaan, menyebabkan retakan muncul di 100 benua liar, dan dalam sekejap mata, retakan itu mulai runtuh satu persatu. Dibutuhkan kekuatan yang besar untuk meruntuhkan 100 benua liar, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggarap langkah ketiga. Namun, meski benua liar runtuh, 3 batasan besar menyerap darah yang tersisa dari tato darah. Pembatasan tersebut membentuk segi 8 dan menyegel tubuh berambut putih di dalamnya. Ketiga batasan tersebut dapat menyegel dunia, daging, dan jiwa asal, namun ketiga batasan tersebut tidak dapat menyegel jiwa, karena ketiga batasan tersebut tidak memiliki batasan terakhir untuk benar-benar menyatu menjadi satu. Namun, Wang Lin sangat pintar.
Dia telah menggunakan darah dari tato binatang yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh anak laki-laki berambut putih ini untuk mewarnai batasan tersebut. Hal ini memungkinkannya mengandung jiwa dan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang cacat. Mantra seekor semut belaka. Bahkan jika kamu menggunakan darah untuk menyelesaikannya, itu tetap tidak berguna. Anak laki-laki berambut putih itu maju selangkah dan tidak lagi menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia memaksakan diri untuk maju. Dia telah mencapai langkah ketiga dan telah menyelesaikan hukumnya. Jika ada hukum, mantra tidak bisa menghentikannya. Saat dia berjalan maju, dunia sepertinya menciptakan jalan untuknya. Bahkan perpaduan tiga batasan bergetar karena tidak ada mantra yang bisa menghentikannya. Pembatasan waktu pecah terlebih dahulu, tidak lagi menyegel jiwa asalnya. Kemudian pembatasan hidup dan mati runtuh, tidak lagi menyegel tubuhnya. Akhirnya, pembatasan pemusnahan hilang, tidak lagi menyegel dunia. Meski ketiga batasan besar itu telah dihancurkan, karena itu bukanlah mantra atau hukum, si rambut putih berhenti sejenak. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah untuk jeda ini. Pupil mata Wang Lin menyusut, rambutnya menjadi acak-acakan, dan matanya menjadi merah saat dia meraung, kereta perang pembunuh dewa. Tombak pada kereta perang yang dibentuk oleh binatang guntur ditembakkan sebagai sinar cahaya menuju air Daois. Itu sangat kuat, dan saat terbang di udara, itu membagi wilayah peringkat 5. Setelah tombak, 7 duri dari kereta perang 7 warna membentuk pelangi yang mengembun dan melesat ke air Daois. Pada saat ini, semua hukum runtuh di hadapan kereta perang pembunuh dewa ini. Hukum tidak dapat menghentikan mereka, dunia tidak dapat menghentikan mereka. Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan kedua kereta perang pembunuh dewa ini. Ini adalah kereta perang pembunuh dewa yang sebenarnya. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Ekspresi Daois Water berubah untuk pertama kalinya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.